kinerja struktur melalui story drift, Bayesian gaya-gaya internalnya juga. Lalu diinterpretasikan untuk output 3D-nya meliputi deformasi, gaya kolom, momen balok, dan tegangan plat. Nah, untuk teori dasarnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri kali ya. Di sini intinya dua dimensi itu secara DOF-nya dia beda, secara beban lateral juga beda, distribusi bebannya juga beda, baik itu juga ke efek torsionalnya juga beda gitu. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk memodelkan sebuah gedung 3 dimensi, di mana gedung ini adalah gedung beton bertulang 3 lantai dengan denah 2x2 bay atau bentangnya 2x2 gitu. 5, ini untuk dimensi 5x5 meter ya. Maksudnya 2x2 ini ada 2 bentang gitu per lantai. Baik itu arah X dan arah Y. Untuk dimensinya itu 5 meter gitu. Tinggi lantainya 3,5 meter. Dengan elemen strukturnya dengan kolom itu dimensinya 40 x 40 cm, lalu baloknya 30 x 50 cm, dan tebal plat lantainya itu 12 cm. Nah, di sini mungkin langsung kita modelin aja gitu biar teman-teman kebayang apa yang diomongin tadi. Oke, mungkin langsung gue share aja kali ya untuk permodelannya. Oke, kurang lebih tadi udah gue modelin di SAP, cuman karena teman-teman mau tahu step by step-nya, kita ulang dari awal gitu. Nah, coba kalian sambil buka modul, sambil ngerjain SAP 2000-nya biar nanti kalian bisa langsung ngerjain tugasnya gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Modul 4. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Aman Kak, kayaknya Kak. Ya udah, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalian udah buka modulnya kan? Oke, sip. Nah, di sini kan udah dijelasin tadi ya sama soalnya. Nah, teman-teman pertama itu kalian mau pilih grid terserah, mau pilih blank terserah, itu pilihan teman-teman. Tapi kalau gue di sini pakai blank aja. Lalu untuk tampilannya diubah. Terus langsung kita definisin aja sih model gridnya, itu ke koordinat sistem atau grid, lalu modify. Nah, di sini karena ada 2 bentang gitu, satu bentangnya dimensinya 5 meter atau 5x5, berarti untuk arah X-nya itu 0, 5, lalu 10 meter. Nah, di sini teman-teman mau ngenamain juga terserah.
mau nggak ngenamain juga ya terserah, cuman kan biar gampang aja gitu dinamain. Nah, karena sekarang kan kita udah ngemodelin 3 dimensi, otomatis untuk arah horizontalnya tuh ada 2 sumbu gitu. Ada yang ke arah samping kanan, samping kiri, sama untuk yang Y-grid data ini dia ke arah keluar dan dalam gitu. Ini sama aja ya, 0, 5, 10 meter. Tuh. Kalian mau namain juga terserah. Habis itu, ini untuk si arah vertikalnya. Coba tadi berapa tinggi lantainya? Ada yang tahu nggak? Gimana? Tinggi per lantainya 3,5, Kak. Oke, 3,5 kan. Nah, 3,5 untuk lantai pertama, lalu lantai kedua 7 berarti. Kelipatan 3,5 gitu. Ya udah. Iya, kenapa? Kak, ini kayaknya nggak jalan deh. Oh iya tah? Iya. Waduh. Beneran nggak jalan. Muncul nggak tapi? Sekarang udah, Kak. Oh ya udah oke. Nah, kayak ginilah hasil grid kita tadi kan. Sorry ya teman-teman, laptop gue nih emang agak-agak dah kayaknya. Jadi sabar aja ya. Emang agak lama. Kelihatan nggak tuh 3D-nya? Oke, udah ya. Udah kelihatan ya. Oke, lanjut. Nah, ada yang bisa ngebacain nggak tuh langkah 2-nya ngapain? Langkah keduanya nambahin Dibahas, habis itu menambahkan material, Kak. Oke. Berarti kita ngedefinisin material dulu kan? Iya, Kak. Oke. Nah, di sini kan materialnya beton. Di sini kan udah ada untuk si default SAP-nya ya, ada yang 4.000 sama ini untuk baja. Dan kita di sini pakai yang sesuai diminta sama soal aja, berarti add new material. Lalu region-nya pilih yang udahlah yang ini aja. Terus material type-nya pilih yang concrete, standarnya pilih user karena kita mau modifikasi sesuai kemauan soalnya gitu. Nah, ini muncul. Kalian udah belajar lah dari modul 2 itu. Ya, kenapa? Kak, kalau itunya muncul, grid-nya itu muncul, cuman apa ini kakak belum ngeklik yang itu ya? Belum ngeklik define material sama itunya? Udah Itunya nggak muncul, Iya, Kak. waktu kakak ngedefinisiin semuanya itu nggak muncul, Kak. Oke, bentar ya. Mau ngulang apa Oke. gimana ini? Kalau boleh Lanjut aja. diulang, Kalau boleh nggak ada dari yang awal, tersisa Kak. lagi. Dari awal. Oke. Bentar ya. Kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kita ulang dari sampai mana ini? Dari
Kalian yang grid udah paham lah ya? Apa belum? Halo? Ulang aja sih Kak, boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah. Bercanda. Ya udah. Kita ulang. Aduh. Mana sih SAP? Oke, kita ulang ya dari awal. Nah, jadi pertama kalian new model, abis itu pilih yang blank kalau gua. Cuman kalau teman-teman mau milih yang lain ya udah terserah. Hak teman-teman semua. Nah, di sini tampilannya boleh dah ganti yang mana aja. Mau ini tergantung nanti kita mau ngeliatnya dari mana, dari POV mana gitu. Nah, terus kalian langsung bikin gridnya. Bikin grid udah tau lah ya. Pertama-tama ini klik define, habis itu klik coordinate grid or system, lalu modify. Ada yang tahu nggak ini berapa tadi? Ya udah daripada lama. Ini untuk arah Untuk X. untuk X-nya 5 sampai 10 Kak. Oke, makasih. Untuk Y-nya sampai 10, sedangkan Z-nya 3,5 sampai 10,5. Oke, thank you. Udah ngerti lah ini kenapa ya. Ini dimensi gedungnya teman-teman. Jadi arah X itu tuh arah kanan kiri, Y itu arah keluar dalam, dan Z itu arah vertikal. Berarti X sama ini tetap dia arah horizontal gitu. Kalian mau namain juga boleh. Gue di sini ngenamain ya biar nggak susah aja gitu. Ini apa sih? Nah, ntar ya. Oke. Ini udah bener belum? Ya udah. Oke. Ya tunggu aja lah. Dia muncul sendiri dia. Sih. Muncul. Oke, lanjut. Udah kita bikin gridnya, kita definisin materialnya. Nah, cara ngedefinisiinnya, teman-teman klik define. Habis itu material. Nah, di sini kan kita mau bikin beton dengan mutu 300. Karena di sini kan belum tentu ya mutu 300 gitu. Kita buat sendiri aja gitu. Makanya add new material. Terus material type-nya ganti ke concrete. Lalu standarnya pilih yang user. Oke. Muncul nih material property data. Kalian tulis di situ beton. Mau kalian tulis juga mutunya terserah. Di sini gue nulis. Lalu material grade-nya. Material grade-nya di sini gue tulis FC prime-nya 25 MPa. Lalu ada yang diminta di soal itu dia tipenya concrete, FC prime-nya 25 MPa,
lalu modulus elastisitasnya atau E-nya itu 23.500 MPa, lalu ada berat volumenya sebesar 24 kN meter kubik gitu. Nah, weight per unit volume itu berat volume gitu ya teman-teman. Makanya langsung aja ganti ke 24. Lalu ada modulus of elasticity atau alias modulus elastisitas lainnya ya. Nah, kita ganti aja 23.500. Nah, karena kita di sini pakai satuan kilonewton meter, MPa itu harus kita konversi gitu ke kilonewton meter. Nah, kemarin ada yang ingat nggak konversinya dikali berapa? Itu. Gimana sih? Kalian kelihatan nggak sih? Halo? Kelihatan, Kak. Ada Kak. SHP-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Ada yang tahu nggak jawabannya? MPa diubah ke kilonewton. Iya. 1000 nggak, Kak? Oke, iya dikali 1000. Nah, kalian tinggal kali 1000 aja gitu di sini. Boleh, biar nggak bingung tulis nolnya. Di sini juga specified concrete compressive strength atau FC prime-nya. Jadi dia minta 25 MPa. Berarti 25 dikali 1000 gitu. Ya. Ini juga oke. Udah kayak gini, teman-teman. Kelihatan ya? Jelas nggak? Halo? Oke, Jelas, Kak. Jelas Kak. Udah nih, udah muncul nih betonnya, materialnya. Nah, langsung aja kita definisin untuk si penampangnya. Selanjutnya itu adalah penampang kolom. Oke, berarti define section properties, frame section, terus add new property. Nah, untuk yang property type-nya ganti ke concrete. Concrete, oke sip. Nah, di sini ganti teman-teman namanya apa terserah. Karena kolomnya tulis aja kolom. Kolom 40 kali 40, ya udah. Nah, di sini jangan kalian tulis 40 ya. Kalian tulisnya 0,4. Tetap karena yang kita pakai itu satuannya kilonewton meter. 0,4. Nah, tadi kan materialnya udah kita definisiin gitu. Kita ganti aja ke sini. Dah. Sampai sini udah ngerti kan? Ngerti, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tambah satu lagi si penampang balok. Sama kayak kolom tadi ya. Bedanya si balok ini nih di dimensinya doang. Dan biasanya balok itu tuh ini ya, nggak sebanyak itu tulangannya, nggak sebanyak kolom gitu. Untuk tingginya 0,5, lebarnya 0,3. Ya kan ya? Iya. Bener nggak? Betul, Kak. Oke. Betul Kak. Ya, sama aja sih. Oke. Untuk materialnya ganti ke beton. Udah nih, teman-teman udah sesuai. Ya karena kalian cuman baru belajar ininya doang. Setahu gue kolom itu jarang ya pakai tulangan. Biasanya tulangan itu adanya di plat gitu. Oke, udah. Nah, setelah kita definisiin penampang kolom sama baloknya, kita lanjut ke definisiin untuk penampang platnya. Nah, sebelumnya kan teman-teman belum pernah ngedefinisiin si penampang plat ya. Lanjutnya tuh define
section properties, lalu area section. Nah, di sini add new section ya teman-teman. Ini kalian namain nih. Kita kan mau ngedefinisiin si plat, biasanya plat tuh. Untuk tipenya sheltin. Terus untuk tebalnya, karena tebalnya di sini soalnya mintanya 0,12 cm, 0,12 meter gitu. Membran sama bendingnya ganti ke 0,12. Material name-nya, material name. Ya, ininya ganti ke material yang kita pakai ya, beton, semua beton. Sini beton. Oke. Udah nih, udah semua nih untuk langkah 2. Selanjutnya, kita ngegambar kolom pada setiap grid. Nah, kalau kolom itu kira-kira sumbu yang mana, teman-teman? Kalau buat ngelihat si potongan kolomnya. Sumber exit Kak. Oke, benar. Siapa itu? Ya, sumbu XZ ya, benar. Oke, karena kita mau ngegambar, teman-teman tuh pakai aja gitu loh si kalian ganti-ganti aja gitu. Untuk XY itu kan biasanya tampak atas ya. Nih, coba kalian naik atas, naik bawah itu kelihatan biasanya nih biru-birunya muncul tuh. Nah, berarti ini di ketinggian 3,5, Z-nya atau elevasinya 3,5 gitu teman-teman. Karena kita di sini mau ngegambar si kolom, berarti kan kita mau ngeliatin tampak samping, tampak depan, tampak belakangnya segala macam itulah. Berarti tinggal kalian ubah aja gitu point of view-nya. Nih, kelihatan ya biru-birunya. Tuh. Nah, di sini kita langsung draw. Quick draw aja teman-teman biar nggak narik-narik garis tuh males biasanya. Nah, quick draw. Nah, di sini kan sectionnya tertulis tuh kolom 40x40. Udah. Kalau kalian mau ganti balok, serah. Dan kita mau ngegambar sih kolom dulu. Gitu. Ya, tinggal di klik-klik aja. Nah, gitu juga kalau kalian mau ke dalamnya gitu, mau ke bagian tengahnya nggak usah dari 3D-nya ya, susah. Nanti teman-teman malah ngegambar yang lain gitu, bukan ngegambar si kolom jadinya. Jadi kalian tinggal klik aja gitu ini ya, simbol ini, move up in list gitu. Maju ke depan dia. Ada. Nah. Oke, itu seterusnya. Ingat ya teman-teman, kalau ngegambar itu jangan sekaligus, per elemen gitu. Dah, udah semua nih untuk kolom, coba dicek dulu di 3D-nya. Nah, udah semua ya kolom. Ada 9 kolom. 9 Itu dikali. klik apa, Kak? Gimana? Itu klik apa tadi, Kak? Biar kelihatan yang mana udah di draw tadi. Pas di 3D ya. Maksudnya? Nah, tadi kan Kakak geser-geser tuh. Kan kelihatannya cuman yang kolomnya doang. Ya. Yang ke draw gambar. Itu klik apa maksudnya saya? Oh, maksudnya ini ya. Ini. Enggak, yang tadi kayak yang barusan Kakak lakuin tadi. Oh, ini. Samping kacamata, Gus. Diputer-puter itu ya. Nah itu. Kalian pencet yang biasanya di mouse itu kan ada bagian tengah ya kan? Oh, mouse button, oke. Ya, rotate. Abis itu kalian klik shift. Oh, Barengan. Kayak apa ya? kayak SketchUp, Kak. Ya, kayak SketchUp. Ya, kayak Oke, SketchUp Kak. lah kurang lebih. Ngerti kan ya? Lanjut nggak? Lanjut, Kak. Oke, lanjut.
Selanjutnya kita mau ngegambar si balok. Nah, balok kurang lebih sama, cuman kalian ganti aja point of view-nya gitu. Kita mau ngeliatin tampak atasnya, berarti ke XY kan. Nah, ini bagian apa ini? Oh, kelihatan ya. Oh ya, ini ada elevasinya 3,5. Balok itu kan nggak mungkin ada di lantai dasar ya. Tiba-tiba lantai dasar ada balok, enggak lah. Pasti yang jelas di lantai dasar tuh ada pondasi dulu. Nah, makanya baloknya itu langsung ke di elevasi 3,5, teman-teman. Langsung gambar aja kayak tadi. Terus pilih quick draw. Di sini untuk sectionnya teman-teman ganti ke balok. Oke, dah. Nah, kalian gambar aja kayak kolom tadi, kayak ya udahlah, tinggal gambar-gambar aja gitu. Ini gua ngejelasinnya kecepatan nggak atau gimana? Enggak, Kak, aman. Ya udah. Kalian kalau mau gantinya tinggal turun atas turun bawah. Terus satu hal yang perlu kalian perhatiin itu tuh liatin elevasinya atau Z-nya di sini. Biar kalian nggak salah. Dah. Belum ya? Oke, udah. Kurang lebih kayak gini lah. Kalian pastiin juga untuk 3D-nya udah semua belum digambarin. Untuk si balok sama kolomnya. Oke, ini udah semua ya. Nah, selanjutnya itu teman-teman ngegambar plat. Nah, untuk plat ini agak beda ya teman-teman. Soalnya plat ini kan dia lebih ke area gitu. Nah, caranya itu tinggal draw, terus quick draw area biar nggak lama. Nah, sectionnya udah langsung autoplot gitu ya. Karena kan yang kita definisin tadi kan untuk yang area section cuma di plat doang. Oke. Mau kalian dari atas mau dari bawah terserah. Cuman ya biar runut aja gitu. Dari bawah aja. Nih, tinggal diklik-klik aja. Naik ke atas. Lalu naik ke atas. Udah kegambar semua ini platnya. Baik itu balok dan kolomnya, berarti elemen strukturnya udah kegambar semua kan di SAP-nya. Selanjutnya berarti kita buat ngelihat platnya udah masuk apa belum itu teman-teman langsung cek aja di sini ya, objek shrink tool apalah ini nggak tahu lah, pokoknya klik aja lah itu. Nah, ini udah masuk nih platnya. Di 3D-nya juga biasanya kalau kalian nggak nganuin yang ininya ketinggal ya malah. Oke, udah. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Ngerti, Kak? Ngerti. Oke, kalau ngerti kita lanjut. Nah, selanjutnya itu kita meshing plat atau mesh plat. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kita auto mesh platnya? Kalau nggak tahu ya udah lanjut kita. Udah malam soalnya. Udah maghrib. Udah lanjut aja lah. Mesh plat itu yang besi jaring-jaring itu bukan sih, Kak?
Iya bener. Jadi kan plot itu kan nggak mungkin ya plong kayak gini doang ya. Pasti ada Iya kak, area apa ada dibagi-bagi gitu dia per gridnya. iya kak. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Buat pemahaman doang. Nah di sini untuk langkah-langkahnya kita klik assign, lalu area, terus automatic area mesh. Nah di sini kalian klik yang ini aja, terus ubah ini 4, ini juga 4. Oh, salah, bentar. Salah. Ternyata harus kita klik dulu ya teman-teman, salah. Belum gua klik. Klik dulu ya untuk platnya. Sapi juga bingung ntar kalau nggak di klik. Oke. Nah ini kan tadi klik ya platnya ya. Langsung aja kita tadi assign. Apa tadi? Area automatic area mesh. Nah ini kalian pilih yang ini, ganti 4. Juga 4. Apply. Oke. Tuh. Ini juga lah. Udahlah, sama aja. Nah, setelah kalian bagi-bagi untuk si platnya, kita masuk ke langkah 7, yaitu assign tumpuan dan beban. Nah, di sini teman-teman ke elevasi 0 dulu. Elevasi 0. Nih, Z0 ya. Lalu teman-teman pilih untuk 9 titiknya atau 9 joinnya. Di situ teman-teman langsung masukin si tumpuannya gitu. Nih, ada titik 9 titik kan. Ya, 9 titik. Ini gue ngejelasin kalian sambil ngemodelin apa enggak? Kak sambil ngemodelin. Ya kak. Iya Betul, Kak. Kak. Juga berarti nanti satu orang ini ya nge-share screen punya dia. Oke, apa lagi? Masukin tumpuan ya. Ya, assign, udah diklik kan ini, udah dipilih, assign, habis itu join, restrain, pilih yang fix. Fix ini tumpuan jepit. Oke, udah masuk nih tumpuannya. Selanjutnya, kalian masukin beban pada plat. Nah, untuk masukin beban atau masukin apa, teman-teman selalu pilih gitu, blok dulu ya untuk si bagian platnya. Jangan lupa, nanti kalian malah bingung. Nah, untuk elevasi 3,5, pilih dulu platnya. Oke. Lalu assign area loads, terus ke uniform to shelf. Nah, pilih untuk beban mati, load patternnya beban mati. Terus koordinat sistemnya global, arah bebannya gravity ya. Ya, iyalah harusnya iya. Oke, masukin bebannya 1,5. Masukin aja. Dah, muncul. Nah, di sini kan belum ada untuk beban hidup ya. Kalau belum ada,
Berarti kita definisin dulu. Pilih define, terus load apa ya? Load patterns. Tulis di sini live. Kayak modul 4 kemarin gitu ya teman-teman. Nah, ini kan live itu beban hidup. Untuk tipenya ganti ke live juga. Ini 0, ini oke. Langsung add new load patterns. Kalau udah kalian definisiin, kalian assign itu pasti muncul deh teman-teman. Nah, karena kita mau masukin ke platnya juga, pilih lagi platnya dari awal. Ya, kita masukin si beban mati tadi. Ada yang tahu nggak beda beban mati sama beban hidup? Tahu Kak, Siapa itu yang ngomong tahu, Pak? saya Kak, bagus Kak. Iya, apa bedanya? Jadi kalau contohnya kayak beban hidup itu kayak manusia gitu Kak. Jadi itu bisa berpindah-pindah gitu Kak. Dari satu titik ke titik lainnya. Itu beban hidup. Jadi kalau beban mati itu kayak contohnya benda-benda barang-barang gitu Kak. Benda mati entah kayak kalau dalam ini gedung itu kayak dalam lemari ataupun hal yang lainnya, meja seperti itu Kak. Hampir benar sih, cuman ada miss dikit. Jadi kalau beban mati itu beban mati itu adalah beban daripada si struktur itu sendiri. Berarti kalau misalnya untuk si beban mati pada kolom, berarti ya beban dari si kolom itu sendiri. Nah, kalau misalnya beban hidup, ya benar ada beban yang statis sama dinamis. Nah, termasuk nih barang-barang yang ada di perkantoran ataupun gedung itu masih beban hidup. Jadi maupun orang, barang itu tuh termasuk beban hidup, teman-teman. Makanya ada perbedaan gitu untuk si beban hidup antara gedung perkantoran sama atau contohnya gym gitu. Itu beda. Karena kan kalau gym itu kan pasti ada alat-alat beratnya. Kalau kantor ya pasti isinya komputer segala macam. Nah, itu coba kalian belajar lagi sebelum kalian ngambil struktur beton, itu ada SNI-nya. Coba dirangkum aja SNI-nya, kalian baca-baca lagi. Itu buat pemahaman aja lah. Jadi beban mati itu dia lebih ke beban struktur itu sendiri. Makanya kenapa beban mati itu biasanya dimasuk di self weight multiplier-nya tuh 1 ya karena 100% gitu. Beda kalau misalnya sih beban hidup. Karena nggak seluruh beban hidup itu masuk ke beban ini, ke beban struktur si gedung itu. Jelas nggak gue ngejelasinnya? Mungkin nggak jelas kali ya. Jelas, Kak. Adalah. Nah, udah nih, kan udah kita masukin, udah kita blok juga, langsung masukin aja. Join, join sih, sorry. Assign, area loads, mana area loads? Nih, oke. Tadi kan kita udah definisiin beban hidupnya. Nah, load pattern kita ganti live. Di sini masukin 2,5 sesuai permintaan soal. Udah. Apply. Oke, udah kita masukin semua. Nah, untuk langkah 8 itu kita ngedefinisiin si rigid diafragma per lantainya. Jadi untuk si diafragma ini kita harus ngedefinisinya per lantai gitu, jangan sekaligus. Nah, pertama-tama itu teman-teman ke define, lalu ke mana ya? Oh ya, define join constraint. Nah, di sini teman-teman langsung add new constraint-nya. Lalu sebelum kita ini
Sorry, gue ada salah dikit. Choose constraint-nya ini pilih yang diafragma ya teman-teman. Nah, kalian tulis aja penamanya D1 untuk si lantai 1. Arah constraint axis-nya ini ganti ke Z. Oke. Terus untuk yang elevasi 7 itu juga ganti aja D2. Ini sama, ulangi juga untuk yang D3 karena kita kan sampai elevasi 10,5 gitu ya. Nih udah kita definisiin. Nah, terus kita assign teman-teman. Nah, cara assign-nya ya sama kayak kita masukin si ini tadi. Si tumpuan tadi. Tinggal diklik-klik aja gitu. Oke, dari sini ya. Elevasi 3,5 kan. Nih, kita klik-klik aja teman-teman. Bener ya? Ya. Assign, lalu join, terus constraint, pilih yang D1. Karena D1-nya peruntukannya untuk yang elevasi 3,5. Oke. Terus naik ke atas. Klik juga. Sama. Assign. Terus pilih yang D2. Begitupun juga untuk yang elevasi 10,5. Udah masuk nih kan? Udah masuk lah. Kalian mau ngecek juga boleh. Mau ke arah XZ. Tuh. Ini nggak masuk ya anjir. Harusnya masuk ya. Oh, ini untuk D3-nya aja. Ya, harusnya udah masuk. Oke. Selanjutnya ngapain lagi? Selanjutnya kita ini definisikan mesh source dan autolateral loads. Nah, ini yang kayak gue bilang tadi nih teman-teman. Kita harus nganalisis sumber masanya, sumber massa daripada si struktur bangunan tersebut. Nah, caranya itu kalian ke define, terus mesh source. Nah, ini kan ada udah ada dari SAP-nya ya. Kalian langsung pilih dari sini aja ya, nggak usah add new mesh source, langsung aja modify gitu. Karena nanti kalau misalnya di run analisis itu dia automatically ke sini gitu. Nah, di sini karena kita mau nge-modifikasi untuk sumber massanya, di mana sumber massanya ini ada dari beban mati sama beban hidup gitu. Kita langsung pilih yang ini aja. Dan multiplier-nya 1. Karena beban struktur daripada si gedung itu kan termasuk daripada beban massanya gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk beban hidup ya ganti aja ke live. Di sini multiplier-nya 0,3, berarti 30% daripada beban hidup tersebut. Nah, mungkin yang di soal ini kayaknya perkantoran dan gedung perkantoran. Katanya di sini sesuai SNI untuk gedung perkantoran. Oke, udah lanjut aja.
Oke, udah kita modifikasi. Kalau mau ngecek ya udah silakan. Nih udah masuk semua kan? Udah. Oke. Nah, selanjutnya kita definisikan beban gempanya, teman-teman. Nah, untuk beban gempa itu kalian ke menu define lalu ke load patterns. Sama kayak yang kita ngedefinisin beban kemarin di modul portal ya. Cara masukinnya udah tahu lah ya. Nah, ini kan kita udah masukin untuk si beban mati sama beban hidup. Di sini dia mau masukin beban gempa. Sini dia mintanya untuk dinamain EQX sama EQY. Nah, ini EQX dulu. Tipenya itu quake. Karena beban gempa ya, earthquake. Self weight multipliernya 0. Auto lateral load patterns-nya dia pakai standar IBC 2006 ya. Di sini iya. Oke. Add new load patterns. Selanjutnya ke arah Y. Ini beda berarti arahnya ya, teman-teman. Kalau kalian nanya, kenapa Pak ada dua ininya beban gempanya? Maksudnya ini ada beban gempa arah X sama ada beban gempa arah Y gitu. Nanti kita akan modifikasiin lagi, teman-teman. Ini kita baru masukin si bebannya doang. Ya udah sama. Oke. Oke. Nah, cara ngedefinisinya ngeubah si arah beban gempanya gitu. Kalian pilih sini nih. Klik to modify lateral load patterns. Nah, ini kan karena arah X, beban gempa arah X. Ya udah. Ini kan udah sesuai. Nah, ini apa? Ini juga gua kurang ngerti sih sebenarnya, teman-teman. Cuman ini nih lebih ke faktor gempanya gitu. Ada nilai R, ada nilai omega, ada nilai CD, I. Nah, itu tuh tergantung daripada kebutuhan kalian nanti. Kalau misalnya kalian mau menganalisis struktur gedung, kalau misalnya kalian mau ambil TA struktur gitu. Ini side class-nya B, itu tergantung kebutuhan gitu ya, teman-teman. Ya, cuman kita mau ngubah arah beban gempanya aja. Jadi kita ngubah yang di sini aja gitu. Oke. Ini juga kita ubah arahnya Y, jangan arah X. Karena kita kan namanya tadi ini ya EQY gitu. Oke. Cek kalau mau ngecek ya udah nih cek. Sesuai enggak? Sesuai udah. Oke, selanjutnya sesudah kita ngedefinisiin beban gempanya sama sumber masanya, kita ngedefinisiin si load case modalnya. Caranya gimana Kak? Ya udah ini kita tunjukin gitu. Aduh. Define, ke menu define, lalu load case. Terus ke modal. Ini kan udah ada nih dari SAP 2000-nya si modal. Tinggal kita modify aja teman-teman. Sesuai belum sama kemauan soal. Ini soal mintanya load case name-nya modal. Ininya tipenya modal. Oke, udah. Type of modes-nya eigenvectors udah sesuai. Nah, ini 12. Udah. Nah, ini kalian ganti teman-teman. Minimum number of modes-nya itu 3. Karena kan soalnya kan minimal 3 mode per arah kali 3 lantai gitu ya. Iya, 3. Habis itu klik OK. Nah, kenapa tadi gue bilang untuk mesh source-nya jangan di add new? Ya karena di sini aja untuk si load case datanya aja dia langsung ke detect yang MSS. Ya inilah nama inilah. Makanya nggak usah di add new, kalian langsung modify aja teman-teman. Nih udah nih untuk si modalnya. Klik OK. Oke gitu.
Nah, selanjutnya masuk ke langkah 11. Nah, langkah 11 ini kita ngedefinisiin kombinasi beban. Kombinasi beban ya teman-teman. Makanya gue suruh kalian buat baca-baca SNI itu ya biar kalian tahu dari mana sih kombinasi beban itu. Apakah dia cuman basing-basing aja naruh kombinasi beban sebesar 1,4? Nah, enggak lah ya teman-teman. Pasti ada standar yang dipakai gitu. Nah, di sini kita klik ke define, lalu ke load combination. Di sini kalian add new combo. Nah, untuk kombinasi 1 itu dia cuman beban mati atau dead load. Udah masukin. Di sini scale factornya 1,4 atau koefisiennya ya, koefisien pengalinya. Koefisien pengalih beban mati tadi 1,4 doang. Udah kita add. Oke. Coba satu orang ngediktein gua. Biar gua nggak ngoceh sendiri, capek kalau ngoceh sendiri tuh. Bisa nggak? Untuk kombinasi 2 ada yang mau ini nggak? Ngediktein berapa sih? Oke Kak, untuk D-nya itu 1,2 ditambah dengan live-nya itu 1,6. 1,6. Iya Kak. Oke. Untuk beban 3-nya. Kombinasi beban 3-nya berapa? Untuk yang pertama tuh dead-nya itu 1,2 Ya, ditambah dengan live-nya itu 1 oke. Terus lalu ditambah dengan FGX itu 1. 1 ya? Iya Kak. Oke. Terus kombinasi yang 4, Kombinasi keempat untuk D-nya 1,2 terus untuk live-nya itu 1 oke. lalu dikurang FGX-nya 1 itu berarti minus ya Kak? Dikurang ya? Iya. Berarti kalau dikurang berarti teman-teman tambahin minus ya di awalnya. Minus 1 kan? Iya Kak, minus 1. Oke. Terakhir, belum terakhir ya. Ada 2 lagi Kak. Kombinasi 5 berapa? Kombinasi 5 untuk D-nya itu 1,2 1,2. lalu untuk live-nya itu 1 Terus yang terakhir apa? EQY-nya untuk AY-nya tuh 1 Kak. Ini udah benar. Iya Kak. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. D-nya itu 1,2 Oke. live-nya itu 1 Oke. EQY-nya tuh minus 1 Kak. EQY ya? Iya Kak. Minus 1. Oke, makasih ya. Siapa tadi? Alif Kak. Arif. Alif. Oh, Alif. Oke, makasih Alif. Nah, selanjutnya nih udah kita masukin semua nih load combination-nya, kombinasi 1 sampai 6-nya. Kita envelope teman-teman atau kita gabungin daripada kombinasi beban tersebut. Dan kita add new combo. Lalu tulis di sini envelope. Untuk load combination type-nya ganti ke envelope. Terus tinggal kalian masukin aja gitu untuk kombinasi bebannya tadi yang kita definisiin tadi gitu. Tambahin ini
kombinasi beban 2 tambahin, begitu seterusnya sampai kombinasi beban 6. Dah ya? Dah lah. Oke. Nah, kalau udah benar, itu ada 7 teman-teman. 6 kombinasi beban plus si envelope. Kalau udah benar ini. Kalian SS lah ini. Oke. Nah, selanjutnya kita run ya. Ya, run analisis dan interpretasi hasil. Nah, selanjutnya itu udah kita masukin segala macam. Kombinasi bebannya juga udah kita masukin. Selanjutnya kita run analisis teman-teman. Ya, run analisis tinggal F5 ya. Kalau shortcut ya. Nih, untuk si beban yang kita masukin tadi tuh. Jangan lupa di save. Nah, ini kan karena dari tampak atas ya. Kita ganti ke 3D aja gitu melihatnya. Tuh. Nah, selanjutnya udah kita run, kelihatan tuh untuk si hasil permodelan kita sama beban yang dimasukin di struktur gedung tersebut. Lalu selanjutnya kita mau melihat hasil modal. Oke. Buat ngelihat hasil modalnya di sini kan targetnya kumulatif mass participation-nya itu lebih daripada 90% per arah. Oke. Langsung aja display lalu ke show tables atau control T boleh. Ke analisis lalu ke mana ya? Lupa gua. Coba ada yang tahu nggak? Join output gak sih, Kak? Sorry, bentar. Gimana? Masih kehubung nggak ini meet gua? Halo? Asik, Kak. Masih Kak. Oke, mana? Gue juga kurang tahu ini. Sekalian Buat ngeliat nilainya ya Kak. Iya, ngeliat nilai. Klik kanan pada bidangnya nggak sih Kak? Klik kanan pada bidang. Ya itu bisa. Cuman di sini kan kita mau ngelihat si partisipasi massanya pada tiap arah gitu. Otomatis kan semua arah harus ada tabelnya dong. Bentar ya teman-teman. Harusnya di sini ya. Ini juga lah. Oke. Salah ini. Control T. Oh ini. Nah ini dia yang saya cari ini. Ini ya teman-teman, kalian pilihnya yang ini. Terus klik OK. Nah di sini muncul tuh untuk U1, U2. Cuman di sini yang kita cari itu adalah si jumlahnya, kumulatif mass-nya gitu ya. Berarti
ke sini dulu, ke modal load participation mass ratio. Nah, di sini muncul tuh sum lagi, sum UX sama sum U apalah ini. Itulah pokoknya. Sum itu kan kumulatif ya, teman-teman. Nah, di sini lihat ke mode 12. Lebih nggak daripada 90%. Kalau lebih, berarti udah aman, udah benar permodalan teman-teman. Cuman kalau belum, mungkin ada yang salah dari permodalan teman-teman gitu. Ini lebih lah ya. Lebih ini. Oke. Kalau udah lebih, berarti udah benar ya teman-teman. Kalau belum, ya berarti salah. Nah, selanjutnya. Apalagi tuh selanjutnya? Udah pusing nih kepala gue. Kalian ngerti nggak sih sama penjelasan gue? Kalau sum UX tadi tuh harus 0,9 semua ya, Kak? Iya. Waduh. Oke ya. Kenapa? Salah tah permodelannya? Saya ada nolnya 3. Gimana? Ya, ada yang 0,8 saya, Kak. Oh, yang penting ini sih. Yang penting di mode 12-nya. Kayak Iya. Ya udah. Lanjut nggak? Atau kalian udah ngerti sampai sini? Untuk hasil interpretasi kan itu berhubungan sama soal kalian ya? Atau kalian mau menganalisis sendiri atau gimana? Yang penting kan udah dikasih tahu ya step by step-nya untuk cara ngemodelinnya. Atau gimana teman-teman, terserah. Halo, nggak ada orang nggak? Oke, lanjut aja dah. Nah, untuk mode shape-nya, kita mau ngelihat mode 1, 2, dan 3 secara bergantian gitu ya, teman-teman. Di sini kalian pilih ke menu display, lalu ke show the form shape, atau klik F6 langsung juga boleh. Nah, terus kalian ganti apa yang diganti? Oh ya, pilih load cache-nya modal. Di sini karena kita mau satu-satu gitu ya. Awalnya mode 1 dulu, apply. Oke. Nah, gini teman-teman untuk si mode 1-nya. Di sini kelihatan tuh reaksinya. Nah, untuk mode 1 ini adalah pergerakan beban lateral ke arah X. Itu mode 1. Lalu kita ada 3 mode, kita masukin aja satu-satu. Ke display lagi, ke sini, lalu kalian pilih aja tuh, ganti aja kedua. Apply. Nah, ini kan dia tetap ya arahnya ke samping terus ya. Translasi berarti. Nah, untuk yang mode 3 itu berbeda, teman-teman. Dia ke arah rotasi gitu, bukan translasi. Tuh, rotasi kan dia. Muter dia. Inilah untuk animasinya. Ya, kayak gitulah. Ini mode 3, teman-teman. Kalau kalian mau ganti mode 2, ya tinggal dipencet aja ini si arah panah ini. Tuh. Kalian mau lihat animasinya seperti apa ya? Silakan. Ya, gitulah. Lalu
Ini untuk yang evaluasi story drift dan base shear. Nah, ini udah dipelajarin ya di modul 4 kalau nggak salah. Tuh kalian tinggal lihat aja di Ctrl T itu. Kalian cari aja lah. Gue yakin kalian ngerti. Nah, untuk yang gaya internal segala macam, gue yakin kalian ngerti lah teman-teman. Nggak usah gue perjelas. Mau ngasih tunjuk modelannya. Kata kalian tadi kan kalian sambil modeling. Halo? Ada nggak? Udah kelihatan enggak? Kira-kira begini kak. Cuman sayangnya saya nggak bisa ngeanimasin kayak tadi kak, karena dia mentok. Maksudnya mentok gimana? Nggak bisa ke ini, ke bawah. Saya kan mau nyoba animasi kata-kata di mode 1 sama sampai mode 3. Cuman Windows-nya ini nggak bisa sampai ke bawah. Nanti saya coba. Oh ya udah. Oke. Tapi kalian udah ngerti kan sampai situ? Ya cukup paham kak, paham. Oke, makasih ya Alif. Sama-sama kak. Mungkin sekian lah teman-teman untuk modul 5 ini. Untuk kelas modul 5 ini. Ada yang mau ditanyain nggak?